Ya, shalom, shalom, shalom. Soteria, soteria, soteria. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara ibadah khusus ya. HDM, Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, kita saat ini memasuki bulan Maret ya. Ya, Rabu yang pertama bulan Maret tahun 2022. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, masih mengizinkan saya untuk melayani lewat online dalam ini YouTube. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih biar Roh Kudus yang menuntun saya terus untuk melayani pelayanan khusus ini. Saudara-saudara, Rabu yang lalu saudara, ada warning, ada yang disampaikan Roh Kudus kepada saya dan saya ingin menjelaskan ini saudara. Ya, jangan mencobai Tuhan. Ya, jangan mencobai Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan, ya Perjanjian Lama, coba saudara kita lihat ya, Ulangan pasal 6 ayat 16. Itu begini saudara. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ya. Ini warning, peringatan. Ada apa? Mencobai bagaimana saudara? Ya, itu dikatakan di masa. Ini saat Allah Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk bangsa Israel ini keluar dari Mesir saudara, untuk menuju ke tanah perjanjian. Di tengah jalan itu mereka ya ini sering mencobai ya. Kalau saudara ingin tahu dibaca itu, nanti saya catat ya di kitab Keluaran saudara ya, pasal 17 ayat 1 sampai 7 saudara bisa baca di sana. Saya tidak membacanya saudara ya, tapi saya menyampaikan di Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Mencobai saudara ini berbeda dengan ya, dengan ayat yang ke-17 tadi, Ulangan 6 ya, Ulangan 6 ayat 16 tadi mengenai jangan mencobai Tuhan. Tapi yang 17 kan haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi ini berbeda saudara. Pencobaan dengan mencobai Tuhan dengan perintah Tuhan. Ya, kita tidak boleh mencobai, tapi kalau perintah Tuhan, ingat saudara, kedaulatan tetap di tangan Tuhan. Kita harus peka, harus mengerti betul-betul, harus mencerna betul-betul. Maunya Tuhan bagaimana? Ya, bukannya Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu. Oh, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Bagi Dia itu gampang sekali karena Dia itu Allah, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, bahkan katakan hidup dan mati seorang ada di tangannya, Dia berdaulat. Tapi firman Tuhan mengatakan pertama, jangan mencobai Tuhan. Berbeda dengan perintah. Kita harus bisa memilah-milah saudara. Ya, tadi ada contohnya ya, bangsa Israel mencobai Tuhan di masa, dan di sana dikatakan dan di Meriba saudara ya, di dalam kitab Ulangan, kitab Keluaran saudara ya, pasal 17 ayat 1 sampai 7. Ini bukan hanya di perjanjian saja, banyak saudara mengenai pencobaan ini, banyak sekali. Nah, itu juga ada ya, lihat di dalam Injil Matius saudara. Ya, kita lihat Injil Matius
Injil Matius gimana? Di dalam pasal 4, ya, kalau saudara baca ya mulai ayat 1 ya sampai seterusnya, saudara silakan ayat 1 sampai selesai sampai ayat 10. Nah, saya mau baca yang di Injil Matius pasal 4 ayat 5 dan 7. Demikian saudara, ya. Ini mengenai mencobai, saudara. Ya. Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Selanjutnya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Ini iblis. Dia menggunakan firman loh, saudara. Dia tahu Tuhan sanggup itu. Tidak masalah. Ya. Terus ayat 7, demikian Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, saudara-saudara, hati-hati. Iblis mencobai Tuhan. Ya, waktu itu di padang gurun setelah Tuhan berpuasa 40 hari, 40 malam itu. Nah, itu iblis mencobai, ada beberapa pencobaan itu. Ya toh? Nah itu salah satunya ada seperti itu. Tapi dijawab Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Loh, ini loh saudara-saudara. Ini mencobai. Ya, bukannya Tuhan tidak bisa. Bisa. Tapi juga kita lihat situasi dan kondisinya, saudara-saudara. Ya. Nah, itu banyak terjadi, saudara. Ini banyak lagi mengenai pencobaan, termasuk orang-orang Farisi, ahli Taurat, banyak yang mencobai. Dan sampai sekarang, ya, ini hati-hati, saudara. Kita ini hati-hati, jangan mencobai Tuhan loh ya. Meskipun Tuhan tuh bisa, sanggup, tapi Tuhan tuh punya rencana, punya kehendak, kecuali perintahnya tidak. Nah, saya beberapa kali melayani orang yang seperti ini, saudara-saudara. Ya, pada waktu ada persetujuan doa, contoh ini, saudara. Ya, ada sharing, kesaksian dan sebagainya. Ada satu anak muda, saudara-saudara. Dia berkata begini, saksiannya ini, saya ini sakit batuk, nggak sembuh-sembuh. Dah. Sekarang saya mau minum es saja, es sirup, es ya, wah seger. Wah itu sebetulnya orang batuk ya tidak boleh minum es, saudara ya. Harusnya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sembuh. Nah itu seperti itu. Nah ini saudara-saudara, oleh pimpinan persekutuan doa dikatakan kamu mencobai Tuhan. Yang sebetulnya tidak boleh kamu minum dengan alasan supaya kamu sembuh dari sakit batuknya. Nah itu salah satunya ya. Saudara, itu banyak lah, contoh-contoh seperti itu banyak. Juga saudara-saudara, saya punya teman nih loh. Saya dengar sendiri loh, saudara. Ini bukan cerita dari orang, saya dengar sendiri. Teman saya ini ya juga mau mencobai Tuhan. Ya, dia naik motor. Dia bilang begini, saya berdoa. Saya mau keluar ya. Saya tidak bawa SIM, tidak bawa STNK. Ya, saya sudah berdoa, saya mau, dan saya percaya Tuhan nanti menjaga, melindungi saya, lepas daripada kalau ada itu apa namanya cegatan-cegatan itu ya, ada dia di stop atau karena masalah apa begitu. Dilakukan, saudara, benar dilakukan itu. Wah, coba saudara. Ternyata betul, di jalan ada operasi, ketangkep dia. Gak bisa lepas. Loh, andai kata dia tidak ketangkep, loh.
Gimana? Nah, saya dilindungi meskipun saya tidak bawa SIM dan STNK. Ini kan tidak benar. Salah kan? Nah, demikian juga ada yang berdoa sudah, wah, perjalanan keluar kota pakai mobil. Nah, sudah berdoa masih dilindungi, dijaga Tuhan. Iya. Iya, dijaga, dilindungi. Hal-hal yang buruk tidak akan menimpa saudara-saudara ketika orang itu datang pada Tuhan mohon perlindungan. Tapi lihat kasusnya ini, dia mencobai jelas. Dengan apa saudara? Ketika dia berdoa, dia keluar, dia jalan ngebut saudara. Nah, sudah terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Kan itu bisa begitu. Dan itu seringkali juga kita sudah baik, tapi ditabrak saudara-saudara. Dari samping, dari belakang, dari mana, itu bisa. Hati-hati saudara-saudara. Kita jangan sampai melakukan yang namanya mencobai. Banyak. Nah, termasuk sekarang ini. Ya, pandemi. Masih ada kan? Hati loh saudara-saudara. Ya. Ada yang ibadah onsite. Ada yang online, dibuka dua-duanya saudara. Ya, yang onsite menyindir yang online. Nah, mungkin yang online juga menyindir yang onsite. Tak tahulah menurut pikirannya mereka masing-masing mana yang benar. Lalu yang onsite lah. Ibadah itu kan penting dalam gereja. Ya lah. Mesti kita dilindungi lah, dijaga oleh Tuhan. Tidak akan sampai kenapa. Gimana? Menurut saya itu kata-kata nggak salah. Tapi di sana saudara hati-hati. Tuhan memang berdaulat, tapi hati-hati. Tuhan tahu persis. Adakah mereka mengatakan itu dengan rasa sombong? Loh, saya tidak takut mati kok. Ada kata saya mati seperti itu, ya sudah kehendak Tuhan. Apa begitu saudara? Seringkali kan seperti itu. Ya silakan. Jalan aja kalau seperti itu. Iyalah. Maka saya katakan kita belajar peka, bijak, dan ada aturannya saudara di hadapan Tuhan. Jangan sembrono, gerusa-gerusu. Ada kata-kata yang seperti itu, ya kalau itu betul-betul Tuhan bisa melindungi orang, bisa. Tapi ingat saudara, pandemi ini kita kan belum pernah, saya seumur-umur sudah usia segini belum pernah loh malah apa namanya seperti ini saudara kejadian ini pandemi ini, sehingga gereja terbatas untuk kita dapat beribadah. Ya. Hati-hati saudara-saudara mencobai Tuhan seperti ini. Ya. Kita harus peka betul-betul. Ya. Ini ada aturan juga dibuat pemerintah prokes ketat. Nah, itu ya harus dilalui. Tidak sembrono, tidak sembarangan prokes. Saudara-saudara. Ya. Saya acungi jempol saudara. Gereja membuka secara onsite. Tentu dengan ketulusan, dengan tujuan yang baik untuk umat saudara. Iya. Ini harus dicermati loh saudara, antara perintah Tuhan dengan mencobai Tuhan. Itu beda. Beda sekali. Ya. Tuhan bukannya tidak dapat melindungi kita. Oh, sangat dapat. Saya melayani HDM sudah menuju ke 19 tahun ini. Saya melayani banyak orang sakit, saudara. Ya, tentu beda dengan yang sekarang. Dan usia saya juga semakin bertambah. Saya juga harus dengar-dengaran peka akan suara Tuhan, Roh Kudus. Bagaimana apa yang saya lakukan, saya perbuat
supaya saya tetap terus melayani. Bagi yang saya layani nyaman, aman, bagi yang melayani sendiri juga nyaman, aman, dan sesuai dengan apa yang Tuhan tuntunkan ke saya, pencerahkan ke saya, berikan pencerahan kepada saya di melayani ADM ini. Oh saudara-saudara, untuk saya ya, tidak mudah pelayanan ADM ini saudara. Ya, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, sasarannya jelas juga namanya kesembuhan ya, orang sakit. Ada kelepasan, ada pengusiran setan, kelepasan ikatan kuasa gelap. Oh, tidak mudah saudara. Bagi saya loh ya. Saya butuh tuntunan ajarannya dia. Memang saya diajari. Ya, bukan seorang teologi ya saudara, teolog. Ya, bagus, khotbah tidak cukup. Kalau masuk sudah pelayanan yang spesial ini, yang namanya Healing and Deliverance Ministry, dan atau namanya lain juga, yang penting kesembuhan dan kelepasan. Ini dimensinya roh. Roh. Kita melayani roh loh saudara-saudara. Allah itu roh. Ya, ada roh Allah. Roh Tuhan. Yesus juga roh, sama satu di dalam Roh Kudus saudara. Ini sekarang hadir. Ini saudara-saudara, ya hati-hati. Tuhan sudah mengatakan jangan mencobai Tuhan. Lain dengan perintah Tuhan. Benar-benar perintahnya. Jangan bilang perintahnya kalau bukan itu bukan perintahnya. Bahaya. Sebab kalau kita sudah mencobai Tuhan dengan kata-kata seperti aku nanti kan dilindungi, dijaga. Mau anak kecil, mau umur berapa, remaja, ya, pemuda-pemudi, dewasa, lansia, blek-blek. Sudah ada warning. Jangan sembrono, hati-hati saudara-saudara. Jangan dianggap enteng. Ini tidak selesai, terus akan timbul tenggelam sesuatu saudara. Seperti apa yang disampaikan kepada saya, virus banyak. Ada api dan darah. Ada bencana yang lebih hebat. Saudara-saudara, yang kita lakukan ini adalah benar-benar mentaati perintahnya. Ya kalau kita tidak peka ya seperti itu. Banyak saudara-saudara tidak sadar mencobai Tuhan. Ya, Tuhan katakan hidup dan mati di tangannya, kedaulatan tangannya. Ya, akibat mencobai, ya sembrono, kesombongan timbul. Ya akhirnya saya boleh ngomong mati sia-sia saudara. Ya, begitu saudara-saudara. Ya, maka itu firman pada hari ini temanya jangan mencobai Tuhan. Kalau saudara mentaati perintah Tuhan, ya, tapi jangan mencobai Tuhan. Benar-benar kalau ada perintah, saya banyak kesaksian mengenai itu saudara-saudara, dan menjaga benar-benar supaya kita ini berjalan benar-benar dalam koridornya Tuhan, bingkai firman-Nya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jangan lalu kita mengecap yang online nih penakut. Apa sekarang gereja jadi momok? Apa ada setannya? Oh ada saudara, saya beritahu. Saudara saya beritahu, gereja ada setannya. Ada. Gak percaya? Saya akan menyampaikan saudara-saudara. Pelayanan saya ini. Dan juga saudara bisa buka Alkitab. Ya, zamannya Tuhan Yesus melayani di satu tempat ibadah. Di sana ada orang yang kerasukan. Berarti ada setan saudara. Dan banyak itu. Ini hati-hati saudara. Ya. Ya. Kalau semua kehendak kita baik, ya baiklah. Ya. Kita lebih baik banyak bersekutu dengan Tuhan. Mohon kekuatan pada akhir-akhir ini. Ini masuk akhir zaman. Kedatangan Tuhan berdekat. Supaya iman percaya kita ini benar-benar standarnya Tuhan.
Tuhan punya mau, Tuhan punya rencana. Kita terus tetap memang dalam perlindungan Tuhan selama kita di dalam pagernya Dia. Yaitu kita juga salah satunya adalah dengar-dengaran. Dengar-dengaran, peka akan suara Tuhan. Memiliki hati yang bijak, pikiran perasaan yang bijak, yang benar-benar bijaksana, saudara. Bukan bijak sini, bijak dunia ini, tapi bijaksana dari sorga, bijak dari Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Ya, akan memampukan kita semua. Ya, kita dimampukan, saudara. Dimampukan betul-betul. Ya, untuk menjalani menapak kehidupan ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Gitu ya. Haleluya. Kita pakai pengurapan, saudara. Saya terus dalam firman doa dan pengurapan ini. Saya dasari doa pengurapan dengan firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Kita menggunakan minyak. Minyak sudah dikuduskan ini. Kalau minyakmu belum dikuduskan, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tempat ini saya kuduskan minyakmu supaya kudus dan Roh Kudus yang akan bekerja. Terima kasih. Haleluya. Amin. Mari saudara. Sekarang kebutuhanmu apa? Kita butuh dalam segala hal itu betul-betul bahwa ini adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Jangan mencobai Tuhan dalam hidup kita, baik di dalam berumah tangga, saudara, berkeluarga, baik di dalam kondisi kita, dalam bisnis, ya, dalam bisnis, pekerjaan kita, baik bekerja sendiri maupun ikut orang, mungkin kondisi kesehatan kita, ya, kalau kita harus secara medis mungkin, saudara, kita harus tidak boleh makanan-makanan apa yang tertentu atau minuman, janganlah Tuhan dicobai. Lalu kita menentang itu, saudara. Ialah Roh Kudus yang memampukan kita. Tentu ada hal-hal yang lain, saya tidak tahu. Banyak. Supaya saudara benar-benar terus memperhatikan hal ini. Ini kedatangan Tuhan hampir dekat loh. Tapi iblis juga tidak tinggal diam. Semakin giat dia dengan cara macam-macam. Kalau saudara hanya mendengar saya tidak meneliti Alkitab dan dengar-dengar akan Roh Tuhan, habis saudara. Iblis sudah mencari kesempatan celah-celah yang ada untuk menghancurkan setiap anak-anak Tuhan supaya tidak sampai masuk dalam surga, masuk neraka, saudara. Mari kita terus jaga keimanan kita ini. Jangan meninggalkan, jangan berubah atas iman kita ini. Tetap Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Satu-satunya. Puji Tuhan. Mari saudara, urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Roh Kudus akan beri kemampuan saudara untuk menyerap firman-Nya. Supaya hidupmu, hidup kita ini, hamba sendiri, benar-benar seturut dengan kehendak-Nya, firman-Nya. Jangan sampai kita itu keluar dari rel firman Tuhan. Kita harus benar-benar menjaga keimanan kita. Jangan sampai iman kita mencobai Tuhan. Biarlah kita mau mentaati perintah Tuhan. Bapa, biar Roh Kudus memenuhi kami semua ini, umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh yang Maha Kudus, Roh Allah ini akan memberikan kamu kemampuan menyerap firman Tuhan, mengiring Yesus sesuai iman yang sudah diberikan Roh Kudus, supaya kita tidak mencobai Dia, supaya kita benar-benar berjalan dalam ketaatan kepada Dia. Lidah bibir kita dijaga,
Pikiran perasaan kita dijaga. Jangan sampai di sana ada kesombongan iman, kesombongan rohani, kesombongan cara berpikir, cara bertindak, sembrono, sembarangan, gerusa-gerusu. Ya Bapa, Engkau yang menjaga benar-benar kami, supaya kami ini tetap dalam bingkai firman-Mu, dan semua atas seizin kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan, kalau diperkenan, semua ini segera berlalu. Tapi hamba menyerahkan semua itu. Kehendak-Mu jadilah. Mohon kekuatan daripada-Mu. Banyak di sini, saudara, Tuhan, banyak hal-hal yang dapat membuat kita salah, keluar dari rel firman-Mu Tuhan. Mohon dengan Roh Kudus ini memampukan kami berjalan, iman kami sejalan dengan kehendak-Mu. Iya Tuhan, Engkau menjagai rumah tangga kami Tuhan. Engkau menjagai kesehatan kami, Engkau menjagai pekerjaan kami, perekonomian kami. Ini kami masih di dunia Tuhan, masih berjalan. Mohon pelukan-Mu erat-erat, menyatu Bapa dengan roh ini, roh kami, roh hamba. Ya Bapa, Roh-Mu itu yang membawa kami. Kami selalu tunduk, taat, takluk, terikat, tertawan, benar-benar oleh Roh-Mu, Roh Kudus, berjalan dalam dunia ini bersama dengan kami masuk dalam keadaan samawi bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah kami Bapa. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangga, perekonomian, anak-anak-Mu, umat-Mu. Engkau berkati gereja-Mu yang melayani onsite maupun online. Diberkati hamba-hamba Tuhan dengan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerah. Engkau yang berkehendak. Tuntunan-Mu yang terutama Tuhan. Bukan pikiran kita sendiri, keuntungan kita sendiri, tapi untuk semua bagi kemuliaan nama-Mu. Kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkaryalah. Menjamah kami semua. Memberikan keutuhan kepada kami, kerukunan kepada kami. Memberikan kesehatan kepada kami. Kekuatan roh jiwa tubuh ini. Memberkati pekerjaan kami. Bahwa kami tetap dapat berjalan. Tuhan, berkat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Setelah kami menerima berkat-Mu Tuhan, ajarkan kami juga memberkati orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kami semakin hari, semakin memenuhi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau jamah segala keberatan-keberatan yang ada. Pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Umat-Mu yang lain apa saja. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar solusi. Sama Roh Kudus, mampu dan mampu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Berkaryalah Roh Kudus atas kami selanjutnya. Karena Engkau yang berkuasa. Engkaulah Parakletos kami. Penolong kami yang sejati. Sepanjang hidup kami ini. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara. Rabu yang akan datang bersama Bejana Tanah Liat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati kalian semua.